Shalom, selamat malam. Selamat bertemu kembali dalam ibadah doa malam kita. Mari bersama-sama kita berhenti sejenak dalam kegiatan kita sehari-hari. Mari kita sediakan hati kita, mari sediakan kita pikiran kita masuk menghampiri tahta Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih. Ucap syukur Bapa atas kesempatan yang masih Engkau berikan buat kami. Malam ini Engkau izinkan kami untuk boleh datang Tuhan bersama-sama, meski dalam ibadah online. Tapi kami percaya Bapa, tidak ada jarak dan waktu dalam hadirat-Mu. Satukan kami Tuhan dalam Roh Kudus-Mu. Urapi kami, lawat kami di mana setiap jemaat-Mu yang sedang mengikuti ibadah ini. Bapa, kami rindu bisa merasakan lawatan-Mu. Kami rindu bisa merasakan hadirat-Mu. Bapa, haleluya. Kirimkan Roh Kudus-Mu melawat kami semuanya. Kami rindu memuliakan-Mu Tuhan. Kami rindu mengagungkan nama-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Jesus, haleluya. Haleluya. Jesus. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti
seperti Engkau, Engkau besar Tuhan, tiada seperti Engkau, Engkau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti damai sejahtera
penuh harapan. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu, baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu, sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Kau telah berfirman memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu, baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu, sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu, baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu, sempurna bagiku, jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu, baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu, sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Yesus, Kau baik Tuhan, Kau baik. Apapun yang kami alami, Kau selalu baik bagi kami. Karena kami tidak bisa melihat Tuhan apa yang di depan kami, tapi Kau tidak pernah merancangkan yang buruk untuk kami.
teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku ku dapat di dalammu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang
karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Dapat percaya melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Bapakku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu kami tidak akan memiliki kekuatan tanpa Engkau Tuhan. Kekuatan kami bersumber dari firman Tuhan. Dan malam hari ini kami menyiapkan hati kami. Mari Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kaki salib-Mu. Hamba-Mu tidak mampu Tuhan, tetapi biarlah otoritas dari surga, Roh-Mu yang kudus yang memimpin kami malam hari ini untuk mengerti kebenaran firman Tuhan yang akan Engkau sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Malam hari ini Tuhan berikan kesempatan kembali. Kita menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan Allah yang hidup. Puji-pujian yang telah kita naikkan pada malam hari ini menghantar kita kepada kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Malam hari ini saya rindu berbagi berkat kepada Bapak Ibu Saudara sekalian dari Mazmur pasal yang ketiga. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tidak ada seorang pun yang kebal terhadap badai pencobaan kehidupan ini. Dan Mazmur pasal 3 ini merupakan ungkapan hati Daud ketika Daud harus meninggalkan kenyamanannya. Daud harus kembali dikejar-kejar karena pengkhianatan dari anaknya Absalom. Daud kembali harus mengalami hal yang sama ketika dia masih muda dulu. Dia harus lari dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan itu membuat Daud lelah. Harus dikejar-kejar kembali. Daud merasa terpukul dan putus asa. Mari kita sama-sama lihat dari Mazmur pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Bapak Ibu Saudara yang di rumah, mari siapkan Alkitab kita mari belajar
dari Mazmur pasal yang ketiga, dan kita lihat terlebih dahulu ayat yang ketiga. Bagaimana putus asanya Daud. Ayat yang ketiga berbunyi, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Orang-orang melihat dan mencemooh Daud. Sepertinya Daud adalah orang yang terkutuk. Dia harus kembali mengalami satu pengkhianatan. Terlebih lagi ini adalah pengkhianatan yang dilakukan oleh anaknya. Daud merasa harga dirinya hancur. Dia malu dan putus asa. Dan orang-orang berkata bahwa tidak akan ada pertolongan, bahkan dari Allah sekalipun. Keadaan yang terjadi saat-saat ini yang kita alami, COVID-19 yang kembali melanda semakin berdampak hebat, bagaikan badai yang menerpa setiap kita. Tidak ada yang lolos dari dampak COVID-19 ini. Dan itu membuat setiap orang rasanya berat menanggung hidup ini. Putus asa. Sepertinya tidak ada jalan keluar. Karena kondisi semakin hari semakin berat. Kondisi semakin hari semakin terpuruk dalam segala aspek. Tetapi firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kita, mari kita belajar tentang Daud. Bagaimana Daud bertindak ketika persoalan, pergumulan, badai kehidupan menerpa Daud. Kita akan sama-sama belajar dari Mazmur pasal 3, tindakan yang Daud ambil ketika dia diterpa oleh badai persoalan kehidupan. Daud yang pertama dia berdoa, dan yang kedua Daud berserah kepada Tuhan. Yang pertama Daud berdoa kepada Tuhan. Tampak sekali dalam ayat yang kelima dalam bacaan kita Mazmur pasal yang ketiga. Ayat yang kelima dikatakan, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Sekali lagi dikatakan bahwa dengan nyaring Daud berseru kepada Tuhan. Daud berdoa kepada Tuhan. Karena Daud tahu bahwa kekuatannya hanya berasal dari doa kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sehebat apapun pergumulan badai kehidupan yang menerpa kita, seberat apapun persoalan yang kita hadapi, sepertinya tidak ada jalan keluar, tidak ada solusi bagi kita. Semua jalan tampak tertutup. Tetapi mari kita sama-sama belajar dari Daud. Mari kita berseru kepada Tuhan, berseru dengan nyaring. Berarti kita menaikkan doa kita dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita. Mata hati kita hanya terarah kepada Tuhan saja. Karena kekuatan kita hanya melalui doa. Pada saat kita menghadapi pergumulan, persoalan, jangan kita lari dari Tuhan. Tetapi mari kita lari kepada Tuhan. Di dalam doa kita berseru kepada Tuhan. Karena pada saat kita berdoa, kita sedang menunjukkan iman, percaya kita kepada Tuhan. Bahwa Allah, Tuhan yang kita sembah, Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Allah yang kita sembah pasti
memberikan kekuatan kepada kita untuk melewati masa-masa sulit dalam kehidupan ini, pergumulan berat. Dan Raja Daud melalui kehidupannya, melalui pengalaman hidupnya, Raja Daud melihat bahwa Tuhan saja yang sanggup menolong dia. Raja Daud menggambarkan bahwa Tuhan adalah perisai yang melindungi dia. Tampak di dalam ayat yang keempat. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Itu adalah ungkapan iman Raja Daud. Dia berseru kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, dia mohon pertolongan hanya kepada Tuhan saja. Karena Raja Daud mempunyai satu pengalaman yang luar biasa. Sejak dia muda, dia bergaul intim dengan Tuhan, sehingga dia mengenal Tuhannya. Sehingga Raja Daud tidak ragu-ragu pada saat dia mengalami pengkhianatan dari anaknya Absalom. Satu pergumulan yang berat, satu beban yang berat. Tetapi kembali dia ingat bahwa Tuhan Allah yang dia sembah, Allah yang ajaib. Dia seperti perisai yang melindungi Raja Daud. Biarlah ini juga membuat kita yang saat-saat ini sedang mengalami pergumulan, persoalan, badai kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, COVID-19 tahun yang lalu, awal-awal kita dilanda oleh COVID, sudah sangat berdampak. Dan saat itu di tempat saya bekerja juga mengalami hal yang sama. Kami merasakan dampak yang cukup besar karena COVID ini. Karena semua negara tujuan ekspor itu juga mengalami dampaknya, sehingga penjualan turun drastis. Dan itu berdampak pada cash flow di perusahaan kami. Dan saat itu kami bersama dengan tim, dengan pimpinan yang puji Tuhan, pimpinan juga takut akan Tuhan. Kami berdoa dan Tuhan tolong. Dan saat ini badai COVID ini tidak berhenti, tetapi justru semakin parah. Dan kondisi di perusahaan kami juga semakin parah. Tetapi kami mau belajar seperti Daud. Kami berdoa mengandalkan Tuhan. Setelah meeting kami sama-sama berdoa, menaikkan syafaat kami kepada Tuhan. Karena banyak orang yang juga bergantung di dalam perusahaan kami, bukan hanya karyawan, tetapi juga keluarga karyawan. Sampai akhirnya harus diambil tindakan untuk mengurangi produksi. Hanya satu mesin saja, sehingga karyawan bergantian masuk, dan saat mereka tidak bekerja, mereka tidak dapat upah. Penghasilan karyawan juga turun, dan itu menjadi beban kami. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan adalah penolong yang ajaib. Kami hanya menaikkan doa kami kepada Tuhan. Kalau dulu Tuhan tolong, maka sekarang pun kami yakin dan percaya Tuhan pasti tolong. Sehebat apapun persoalan kehidupan kita, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan.
Mari kita sama-sama lihat Roma pasal 8. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-35. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Dengan iman kita jawab, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Karena Allah adalah Allah yang selalu siap, selalu ada di samping kita, menjadi perisai yang akan melindungi kita, menolong kita, dan memberi jalan keluar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Daud, dia berdoa dengan nyaring kepada Tuhan. Dia mengarahkan hatinya hanya kepada Tuhan. Dan biarlah itu juga berlaku atas setiap kita, setiap bapak, ibu, saudara, tidak terkecuali juga dengan saya. Setiap kita yang mengalami pergumulan berat kehidupan kita, mari naikkan doa kita kepada Tuhan. Setelah berdoa, Daud yang kedua, dia berserah kepada Tuhan. Ayat yang ke-6 sampai yang ke-9, mari kita akan simak bersama-sama. Aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita berdoa, maka kita harus percaya penuh. Dengan kata lain, kita harus berserah penuh kepada Tuhan. Jangan lagi kita mengandalkan kemampuan kita, tetapi kita harus berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga Raja Daud di sini dikisahkan bahwa dalam pelariannya dia tetap bisa tidur dengan nyenyak. Karena apa? Karena dia berserah penuh kepada Tuhan. Bukan berarti Daud tidak melakukan apa-apa, tetapi Daud melakukan segala sesuatunya dengan percaya penuh bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna atas kehidupannya. Daud percaya penuh bahwa Tuhan pasti menolong dia. Mazmur 55 ayat yang ke-23. Mazmur yang ke-55 ayat 23. Di sini dikatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, badai pergumulan kehidupan ini tidak bisa kita elakkan. Tuhan mengizinkan itu terjadi. Tetapi firman Tuhan malam hari ini dengan jelas, serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan Tuhan akan bertindak kepada kita. Hanya dua saja yang Daud lakukan, berdoa dan berserah. Mari kita juga, kita semua mengalami
badai COVID-19 ini yang berdampak berat di dalam kehidupan kita. Tetapi mari arahkan hati kita. Kita berdoa dengan iman, percaya penuh kepada Tuhan. Kita berserah penuh kepada Tuhan. Dan percayalah, Tuhan akan menolong kita. Sekali lagi, jangan lari dari Tuhan, tetapi mari kita lari kepada Tuhan. Karena kekuatan kita hanya dari Tuhan saja. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7 akan menutup firman Tuhan malam hari ini. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 dan ke-7, mari Bapak Ibu sekalian kita akan menyimak bersama-sama. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini menguatkan setiap kita. Mari arahkan hati kita dalam melewati badai kehidupan ini. Kita akan kuat asalkan kita selalu berdoa dan berserah kepada Tuhan. Mari saya undang tim musik WL Singer untuk maju ke depan. Tema gereja kita pada tahun ini adalah keluarga yang intim. Saat keluarga kita dalam pergumulan, persoalan, mari kita ajak keluarga kita. Kita bawa pergumulan kita naikkan kepada Tuhan. Dan percayalah, gelombang badai kehidupan ini pasti akan berlalu karena Tuhan sumber kekuatan kita. Kita pujikan, kami datang di hadirat-Mu. Dan setelah itu saya serahkan kepada Putri untuk berdoa bagi firman Tuhan yang telah kita dengar dan juga menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Amin. Mengasihimu Yesus, datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan setia sampai mengasihimu Yesus, bersama keluargaku melayani satu samanya memenuhi Engkau, tak yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya.
Jagatku mengasihi Tuhan, bersatu lamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya, bagi kami Kaulah segalanya, bagi kami Bapa, kami mengucap syukur kehadirat-Mu yang Maha Kudus. Terima kasih untuk nasihat firman-Mu pada kami pada malam hari ini. Engkau tahu Bapa, Engkau tahu Tuhan Yesus, bahwa saat ini kami menghadapi situasi dan kondisi yang berat dan sulit. Oleh sebab itu firman-Mu pada malam hari ini mengingatkan kepada kami bahwa dalam situasi seberat apapun, mungkin kami mengalami kesulitan, kesedihan, sakit penyakit, seolah-olah tidak ada jalan keluar. Tapi Tuhan mau kami tetap menguatkan hati kami, dan kami harus tetap percaya kepadamu, sebab Engkaulah Bapa, tempat perlindungan kami yang teguh. Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kalau pada saat dulu kami masih berdosa, Engkau menyelamatkan kami, menebus kami dari dosa-dosa kami. Sebab itu kami percaya Engkau Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami, orang-orang yang mengasihi Engkau. Tuhan memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu bagi kami semua. Berkat-Mu limpah dalam hikmat dari surga, dalam menyampaikan isi hati-Mu lebih lagi. Terima kasih Bapa. Pada malam hari ini kami mau bersatu hati bersama jemaat-Mu dimanapun berada, untuk kami menaikkan permohonan doa kami Tuhan bagi bangsa dan negara kami Indonesia, di mana saat ini Tuhan bangsa kami melalui pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi bersama jajaran pemerintahan yang ada dari pusat sampai di desa-desa Tuhan, sedang berjuang untuk mengentaskan bangsa Indonesia ini dari pandemi COVID dan juga dari masalah-masalah ekonomi, masalah sosial yang ada melanda bangsa kami. Mohon berkat dan belas kasihan-Mu Bapa bagi bangsa kami Indonesia. Berkati pemimpin-pemimpin kami dengan takut akan Tuhan dan hikmat daripada-Mu, supaya mereka semua Tuhan memiliki takut akan Tuhan, walaupun mereka masih belum percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau bisa memakai siapapun juga Tuhan, untuk menggenapkan rencana-Mu bagi bangsa kami. Kami umat-Mu yang telah percaya kepada-Mu, kami memohon belas kasihan-Mu dengan sungguh-sungguh. Kami senantiasa berdoa dan berharap kepada-Mu bahwa Engkau memulihkan bangsa kami Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau buka pintu-pintu pertobatan bagi bangsa kami, sehingga banyak jiwa-jiwa yang sadar dan bertobat dari dosa-dosanya, dan hati mereka terbuka akan Injil, kabar baik, yaitu keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap Tuhan jajaran pemerintahan yang ada, supaya mereka sungguh-sungguh melaksanakan tugas mereka, pekerjaan mereka dengan segenap hati. Tuhan, ampuni dosa bangsa kami Tuhan. Biarlah Tuhan melalui semua ini bangsa kami mendapatkan kemurahan Tuhan lebih lagi. Kami percaya Roh Kudus bekerja dengan kuat di
negeri Indonesia ini Tuhan. Biarlah hujan pertobatan terjadi pada bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami juga membawa Tuhan gereja kami, GSJA Peniel maupun GSJA Anugerah Kemendung. Tuhan, kami menyerahkan program gereja kami ya Tuhan. Oh Tuhan, kiranya Tuhan memberkati program yang telah disusun. Tuhan, biarlah program yang kami laksanakan ini bukanlah program kami sendiri, tetapi itu adalah program Tuhan. Dan berkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Markus maupun para pengurus baik di Peniel maupun di Kemendung Tuhan. Berkati kami Tuhan dengan kemampuan lebih lagi supaya kami bisa melakukan program yang dari Tuhan ini dengan benar, sehingga apa yang kami lakukan Tuhan memuliakan nama Tuhan dan memberkati setiap jemaat yang ada di tempat ini. Tuhan, kami rindu Engkau melipat gandakan Tuhan iman kami Tuhan. Biarlah di masa-masa yang sulit ini, yang memang sudah Tuhan nubuatkan, bahwa saat ini kami menghadapi zaman akhir. Tuhan, kami rindu, kami ingin ya Tuhan, melalui program yang dicanangkan di gereja kami, yaitu persekutuan di dalam satu keluarga yang intim dengan Tuhan. Biarlah jemaat-Mu Tuhan, jamah hatinya supaya mereka dengan antusias, dengan sungguh-sungguh melaksanakan. Karena di dalam satu keluarga yang kuat, yang solid, yang intim dengan Tuhan dan intim satu dengan yang lain, di situ akan tercipta suatu kegerakan roh yang besar. Melalui keluarga ini Tuhan, nama Tuhan akan semakin memancar dan dipermuliakan, sehingga setiap kami menjadi, oh Tuhan, pancaran kasih Kristus, menjadi perwujudan Kristus yang hidup di dunia ini saat ini. Tolong kami Tuhan, setiap orang tua yang ada, anak-anak dalam satu keluarga Tuhan, pulihkan hati mereka menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar takut akan Tuhan. Karena begitu banyak Tuhan, pengaruh-pengaruh dunia ini begitu kuat, ingin merebut anak-anak Tuhan menjadi pribadi yang tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ampuni kami Bapa, jika di waktu-waktu yang lalu kami masih gagal menjadi anak-anak-Mu yang taat kepadamu. Kami masih sering menggunakan seluruh waktu kami, kemampuan kami hanya untuk menyenangkan kepentingan kami sendiri, tetapi kami mengabaikan kepentingan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, dan tolong kami untuk ke depan lebih bijaksana, lebih mengerti kehendak Bapa, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang menyenangkan hati-Mu. Tolong kami Tuhan, untuk jemaat-Mu semuanya, dewasa, muda, remaja, anak sekolah minggu, supaya mereka semua Tuhan, Engkau jamah hati mereka, membakar hati mereka memiliki cinta yang sungguh kepada Tuhan. Di ujung akhir zaman ini Tuhan, kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu, seluruh keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi Tuhan. Ampuni kami dan tolong kami Tuhan, untuk kami tetap setia sampai akhir hidup kami. Bukan hanya itu Tuhan, kami rindu di dalam kesetiaan kami kepada Tuhan, kami mengutamakan kepentingan Tuhan di atas kepentingan kami. Sebab kerajaan-Mu Tuhan harus nyata di bumi ini melalui anak-anak-Mu. Tuhan, tolong kami untuk kami bisa menjalani kehidupan kami dengan hidup kudus dan benar di hadapan-Mu. Sebab tanpa kekudusan kami tidak mungkin melihat Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk menjalani sisa kehidupan kami, melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan. Berkati Tuhan hamba-Mu Bapak Pendeta Markus beserta istri dan anak-anak di dalam memimpin jemaat-Mu
Urapi Tuhan dengan kekuatan dari surga. Oh Tuhan, pewahyuan-pewahyuan yang baru, sehingga hamba-Mu ini Tuhan mampu memimpin jemaat Peniel maupun jemaat Anugerah Kemendung menjadi jemaat-jemaat yang benar-benar siap menyongsong kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Tidak ada satupun dari jemaat kami Tuhan yang tertinggal ataupun yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu Tuhan saat ini di dalam kehidupan usaha mereka Tuhan. Oh Tuhan, baik mereka berusaha sendiri, berwira swasta, ataupun mereka bekerja di tempat-tempat di perusahaan, Tuhan kiranya memberkati setiap pekerjaan tangan mereka Tuhan. Mohon jadikan apa yang mereka kerjakan Tuhan menjadi berhasil dan beruntung. Dan biarlah semua buah pekerjaan kami Tuhan akan kami persembahkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan tolonglah Tuhan anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sedang dalam kondisi sakit tubuhnya Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu Tuhan, jamah dan pulihkan. Tuhan, terlebih kami berdoa jika saat ini Tuhan banyak anak-anak-Mu yang tidak bisa hadir dalam ibadah temu muka. Oh Tuhan, kami merasa Tuhan dalam ibadah yang kami ikuti secara online Tuhan, biarlah Tuhan tolong jemaat-Mu yang tidak bisa hadir, berikan mereka kekuatan iman Tuhan untuk mereka bisa mengikuti ibadah secara online dengan sungguh-sungguh hati ya Tuhan. Karena di situ juga Tuhan menyampaikan firman, dan melalui itu semua iman mereka Tuhan tidak menjadi lemah. Tolonglah para lansia, oh Tuhan, para anak-anak sekolah minggu yang tidak bisa hadir melalui temu muka. Tuhan tolong kuatkan mereka. Tuhan jaga Tuhan terlebih iman mereka kepada Tuhan, sehingga mereka tetap teguh imannya dan tidak goyah di dalam pengiringan kepada Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan setiap pekerja yang ada. Tuhan berkati Tuhan. Biarlah mereka melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apa yang mereka telah lakukan, telah berikan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, kami percaya tidak akan sia-sia Tuhan. Melalui kesatuan hati kami, kesatuan roh di dalam Tuhan, kami saling mengasihi. Kami percaya Tuhan akan menambah-nambahkan jiwa-jiwa baru ke tempat ini. Tuhan memberkati Tuhan wilayah Prada Indah dan sekitarnya Tuhan. Tuhan memberkati tetangga kanan kiri, muka belakang di mana ada gereja Tuhan, baik di Kemendung Tuhan. Biarlah Tuhan jamah ya Tuhan, daerah Surabaya Barat, daerah Kemendung dan sekitarnya Tuhan. Biarlah hujan pertobatan terjadi di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan setiap acara yang ada di gereja kami, walaupun melalui online. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati channel YouTube GRJA Peniel Tuhan. Biarlah melalui ini Tuhan kami turut ambil bagian di dalam memberitakan Injil. Tuhan berkati program Gemar. Tuhan berkati ibadah raya. Tuhan berkati ibadah sekolah minggu. Oh Tuhan, berkati semua apa yang kami kerjakan. Acara youth Tuhan berkati. Oh Tuhan, kami percaya. Engkaulah tempat perlindungan kami yang teguh. Kepadamu ya Bapa kami berlindung. Kami membawa diri kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi hanya kepadamu. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, harapan kami kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa permohonan kami ini. Selanjutnya kita akan menerima berkat dari hamba-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sidang jemaat Tuhan, kita bersatu di dalam doa untuk mengakhiri ibadah doa malam saat ini. Sungguh kami mengucap syukur buat kasih anugerah Tuhan, buat kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan, menguatkan iman kami kembali
Di tengah-tengah situasi, kondisi, pergumulan, badai kehidupan ini yang tidak mudah, kami akan sungguh-sungguh Tuhan lari kepada Tuhan, tersungkur kepada Tuhan di hadapan hadirat-Mu. Bahkan kami berseru di dalam doa kami dengan iman dan pengharapan, sebab Allah kami Allah yang dahsyat dan ajaib. Kami bersandar kepada Tuhan, kami menunggu waktu dan saatnya Tuhan yang terindah dan yang terbaik terjadi atas kehidupan kami. Pertolongan, mujizat, kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Teguhkan setiap umat-Mu, sidang jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah doa malam secara online ini, dimanapun kami berada, dilawat oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Kami mendapat kekuatan yang baru, mendapat iman pengharapan. Kami berserah, kami bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Dan kembali kami percaya bahwa sungguh pertolongan kami hanya ada pada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah nama-Mu, dan kami menyerahkan setiap sidang jemaat-Mu ke dalam tangan dan pengasihan-Mu. Dalam berkat rahmat Tuhan kami berdoa. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan kiranya menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai dan sejahtera. Dalam berkat rahmat Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Besar anugerah-Mu, besar anugerah.